Alhamdulillah, terima kasih Bunda Suster. Halo Bunda Agustin, mic-nya bisa dilepas. Nanti lewat iya matur nuwun Bunda Susan sama Bunda Vita. Ya, Nanti lewat WA saja. ya, boleh, boleh. Ya. Bunda Iya, Rukmah matur tadi, nuwun. sama-sama. Silakan Bunda, tidak apa-apa. Oke. Bunda Rukmah tadi ada yang bertanya, Bunda Vita. Iya, Bunda Rukmah. Bunda Rukmah ya, bertanya tentang belum paham napas jiwa. Oke, karena kemarin mungkin tidak hadir Bunda pada waktu penjelasan. Ada di awal kita materi nafas jiwa ya. Nafas jiwa itu ada terbagi menjadi dua bagian. Sebenarnya ini adalah untuk melepas juga pada waktu nafas isinya. Ya Bunda Rukmah mana ya? Pada nafas jiwa ini adalah untuk mengisi ya dan juga membersihkan ya jiwa kita gitu ya. Makanya dinamakan nafas jiwa. Nah, nafas jiwa terbagi jadi dua gitu. Yang pertama adalah nafas isi yang manfaatnya adalah untuk mendetok, mengeluarkan sampah-sampah energi Bunda dengan cara menarik nafas, menahannya ada di sana kurang lebih 40 ketukan. Kalau teman-teman masih tahan 50 enggak apa-apa karena sepanjang mungkin gitu. Di sana nanti akan semakin terulur gitu ya, kayak ususnya tuh makin panjang gitu ya. Jadi makin bagus kalau nafasnya semakin panjang Bunda Rukmah. Nah, tahan di sana. Kalau saya mau ukur sampai 40 ketukan. Nah, sampai ditahan lagi mungkin nanti lama-lama makin panjang, makin panjang, makin panjang. Setelah enggak tahan, pada waktu menahan kan seperti ini Bunda Rukmah ya. Kemudian pada waktu melepas, nah lepaskan nih dari hidung, dari mulut enggak apa-apa. Seheboh mungkin keluarnya karena itu mengeluarkan ada sampah-sampah emosi, sampah-sampah keinginan yang melekat, sampah-sampah ego gitu Bunda. Lepaskan kayak plong semua, lepas, tarik lagi, lepas lagi sambil relaksasi. Nah, setelah itu relaksasi ringan, mulai lagi untuk nafas isi ya, maaf, nafas kosong kan lepas ya. Nah, saat nafas lepas, Bunda Rukmah, ini menggenggam juga, ditahan. Tidak ngambil, tidak mengambil, tidak ngambil, tidak melepas, tapi ditahan. Setelah melepas ya ditahan. Saya hitung 40 ketukan juga. Nah, 40 ketukan ini terlihat sedang. Mungkin ada yang bisa lebih panjang. Boleh. Ditahan dulu sambil seperti ini, Bunda. Nah, pada saat nafas kosong ini maknanya Bunda, itu adalah masih memberikan ruang kosong ya, ada di pikiran kita, ada di sel-sel tubuh kita agar terisi data-data baik. Maka diisi ada LOP teman-teman. Apa nih LOP-nya? Pasangan hidup baik, anak soleh-solehah, boleh sambil digambarkan di sana sambil senyum. Nah, manfaat dari nafas yang kosong ini teman-teman, pernah enggak teman-teman melihat ada sebuah kejadian pada waktu kepepet itu bisa loncat ke yang lebih ajaib. Contoh misalnya ya, ada seseorang nih dikejar oleh ya maaf ya hewan kaki 4 gitu kan. Secara nalar tidak bisa loncat di atas pagar yang begitu tinggi. Tetapi karena dalam ketakutan gitu ya, di dalam ketakutan itu kemudian di sana muncul ada the power kepepetnya itu ternyata bisa loncat di pagar yang begitu tinggi. Nah, seperti halnya itu teman-teman. Saat menahan, kan sudah tidak ambil nafas nih, sama tidak melepas nafas seperti ini, sambil kayak rasanya kurang nafas nih, kayak takut gitu kan. Tapi setelah tidak kuat, lalu ambil nafas. Nah, pada waktu isi ada oksigen yang pertama masuk ke sana, terjadi ada loncatan kayak listrik. Di sanalah petunjuk-petunjuk cahaya muncul. Esoknya akan ada ide-ide yang luar biasa untuk teman-teman. LOP apa yang sudah ditanamkan di sana. Nanti akan ada petunjuk, ya kamu kayak gini ya, kamu kerjakan itu ya, kamu seperti ini, kamu begini, begitu, seperti itu teman-teman. Lalu kayak ada kekuatan baru gitu. Ini manfaatnya, nafas jiwa, walaupun sesimpel itu. Keren banget teman-teman. Bisa ya, keren banget. Nah, maka dicoba. Ya, monggo gimana? Bisa dipisah caranya dipraktekkan napas jiwa sama napas yang 478 itu? Boleh dipisah. Tapi kan di sini pada waktu praktek langsung kan saya di situ sambungkan. Kalau di rumah kayak gini Bunda.
Kalau di rumah, saya sarankan itu yang Bunda Dina sampaikan ada. Bunda, nih amalan keren nih ya, amalan ajaib, 5 amalan ajaib apa saja? Terima, nafas 4, tahan 7, lepaskan. Ini pakai nafas ya, 4, 7, 8. Kemudian ada doakan orang kan dengan cahaya 10 orang ya. Kemudian ada lagi nih menerima melepas pakai ini Bun, ya kan? Setelah itu LOP. Nah, LOP-nya ini bisa diterapkan LOP 1 menit penjualan melejit boleh gitu ya. Kemudian LOP pada waktu Ibu ini Bunda Rukmah ada poles cahaya produk pas share kayak gitu ya. Nah, itu sudah diberi stok, itu juga termasuk LOP. Jadi pada waktu Bunda ada rangkaian ini ya, apa namanya zikir nafas di setiap selesai sholat, nggak usah ada LOP, nggak apa-apa, sudah terwakili di situ. Lalu sedekahnya teman-teman semua lakukan pada waktu setelah subuh kan, boleh gitu di kotak, atau kemudian teman-teman sedekah lagi di mana kan sedekah nggak harus ada di kotakan tiap pagi top ya. Apalagi yang teman-teman udah rezekinya banyak gitu kan. Ya sedekah kayak gitu udah kayak menjadi habit gitu kan. Yang teman-teman masih berlatih ditaruh ada di kotak nanti Jumat gitu kan, diserahkan di MR 266 gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Jadi 5 itu teman-teman semua kerjakan. Lalu tambahannya teman-teman mau sehat nih, berarti nafas 6 lapis kerjakan. Tarik 3, tahan 5, tarik lagi 3, tahan 5, lepaskan 10. Tahan 3. Ini 1 set. Nah, minimal kerjakan 3 set gitu. 1 hari 3 set. Kemudian apalagi nih? Kalau saya biasanya setelah melepas menerima ini ya, tadi kan sudah mendoakan, kemudian melepas menerima aku tutup dengan ada nafas jiwa. Udah setelahnya tuh kayak motor, kayak mobil itu kayak gas ke sana jalan, gas ke sini jalan kayak gitu, nggak ada capeknya gitu Bunda. Udah jalan sana jalan sini gitu, nggak ada bingung, nggak ada capek, udah naik turun tadi malah saya sampai ke Sandung. Saking dari pagi orang yang mau beli dinner itu wirawiri gitu, sampai akhirnya udah Bunda ke atas aja gitu, daripada saya naik turun terus kan, ini pakai gamis kan ya, akhirnya kena itu apa namanya kayak ini kan apa namanya step by stepnya tangganya bawa tas gede lagi gitu ya Allah. Jadi ada tragedi sedikit ini. Wah, saya kurang hati-hati gitu, keren. Nah itu contohnya gitu Bunda ya. Pada waktu kita ada ajaib akhirnya diingatkan sedikit gitu ya. Ya udahlah, oh ya saya harus hati-hati gitu kan. Karena naik turun untuk buat materi saya di bawah nggak bisa buat materi gitu. Karena kan ramai banyak orang, ada 30 orang kan karyawan saya. Jadi saya senangnya ada di atas ini. Itu benar pas 300 dapat gitu. Jadi ini buku LOP itu kayak apa ya? Kayak udah nyatet kayak gitu. Kayak udah nyatet ke semesta gitu ya. Kemudian tertulis juga untuk jumlah dinar itu persis yang saya tulis di sini dalam 1 tahun itu. Maka ini nanti tak tulis lagi. Cuma teman-teman catatannya, teman-teman dalam menulis pendapatan jangan loncat. Sekarang misalnya teman-teman 50 juta ya dapat ya. Kemudian langsung 5 miliar. Itu otak sebelah kiri itu nanti ngomong tuh, dari mana kamu 5 miliarnya? Kamu kan masih 50. Aman aja, tulis 75 atau 100 gitu ya. Karena kan ini catatan sendiri. Yang teman-teman sekarang masih 30 juta, lipatkan 260. Jadi jangan langsung loncat lebih banyak, mending nipil, otak terima, lalu nanti energi bisa gerak, gitu ya. Gerak nyaman. Nah, ini diisi LOP teman-teman, misalnya tentang pasangan, tentang kesehatan, ya, tentang hubungan dengan tetangga, dengan teman-teman yang lain boleh ditulis. Misalnya saya tentang jamaah dari Insan Mulia, gitu ya. Kemudian apalagi program-program saya, misalnya terapi syukur, saya mau kemana nih geraknya gitu kan, ditulis di situ. Nah nanti energinya kayak gerakin aja sesuai dengan apa yang ditulis. Teman-teman apa nih cita-citanya, tulis ini gitu ya. Ini buku LOP. Lalu buku data. Nah jadi teman-teman buku syukur bisa ditulis tiap hari ya, antara 5 sampai 10 silakan ya. 10 ini syukur ya, jadi 5 atau 10. Kalau cuma 5 enggak apa-apa, saya sibuk ini Bunda 5 aja boleh, 10 boleh gitu ya.
Jadi pada waktu menulis ini teman-teman jangan terpaksa, harus bahagia. Namanya juga 3 buku ajaib ya. Bukunya usahakan sebagus mungkin ala teman-teman. Ini saya nyarinya sehari-hari, sehari sendiri gitu. Saya mau nyari yang lebih bagus gitu. Nah, akhirnya dapat ini di toko memori sih kalau di sini ya. Nah, teman-teman di kota teman-teman sendiri ya. Kemudian buku syukur tiap hari ditulis. Buku LOP ndak usah tiap hari, saat ada LOP aja muncul ada di pikiran lalu tulis ya. Nah, buku goal juga sama. Buku goal manfaatnya adalah untuk membuka perisai. Nah, membuka perisai maksudnya gini, dia itu untuk mematahkan limitasi. Nah, contohnya gini, misalnya teman-teman udah bekerja di kantor, kemudian pengen tambah bisnis gitu kan. Nah, bisnisnya apa nih? Contoh aja ya, Dinar SR12 misalnya kan. Kok aku kok biasanya ngantor ya, masa aku tuh ini ya jualan bisa enggak ya gitu. Nah, ada keraguan di situ, ada limitasi, tulis di sini. Kemarin saya dapat penghasilan dari kantor dengan gaji sekian. Tulis ya di sininya. Dengan gaji sekian gitu kan. Tapi hari ini, esok dan seterusnya saya dapat pendapatan dari Dinar. Berapa nih perkiraannya? Keren nih, 20 juta gitu kan. 20 juta per bulan gitu. Jadi jangan tinggi-tinggi dulu, 20 juta, jangan tinggi-tinggi dulu. Nah, 20 juta dapat nih, nanti lipatkan 2 di sini. Jadi belum terjadi, tapi udah ditulis gitu. Hari ini dan seterusnya, saya dapat tambahan penghasilan dari SR12, dari bisnis sembako, jualan tepung, jualan apa gitu kan. Di sini ya tulisin ya. Teman-teman yang ada goalnya tentang bisnis ditulis ya. Kemudian tentang program kerja juga bisa. Tentang yang lainnya yang masih membatasi, masih ragu, tulis ada di sini. Agar apa? Membuka perisainya menjadi yakin dan kemudian berjalan bagus gitu. Ya, contoh misalnya saya tadinya tidak mengadakan SYMR, tulis di sini. Kemarin saya kegiatannya adalah bisnis, ada insan mulia gitu kan. Dan hari ini, esok dan seterusnya saya mengisi SYMR dengan peserta sekian gitu. Tulis ya, kalau saya afirmasinya 200 karena pernah dulu 252. Kok dapatnya 80, dapatnya 60. Alhamdulillah. Harus disyukuri teman-teman. Prasangka baik di atas rata-rata harus ada gitu ya. Sampai nanti menuju angka itu, kemudian alhamdulillah didapat. Bila belum, terus bahagia, prasangka baik harus dijaga. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Bunda Wita, tambahan ya 3 buku ajaib. Dan ini saya jelaskan terus karena kadang ada peserta baru dan juga ada peserta lama yang belum paham. Dan ini sangat sekali membantu dari pencapaian goal dari teman-teman, pencapaian LOP, keberhasilan dalam sehari-hari teman-teman semua. Jadi hidup tertata, hidupnya itu lebih teratur. Kemudian juga berwarnanya itu tidak, maaf ya, berantakan gitu, udah kayak teratur, menyenangkan gitu. Ini kayak menata surga bener-bener sih gitu. Alhamdulillah seperti itu Bunda Vita. Mungkin ada tambahan yang lainnya Bunda Vita atau teman-teman yang mau tanya silakan. Oke, silakan. Oke, satu lagi boleh Bunda? Boleh, silakan. Oke. Maaf ya teman-teman ya, izin 10 menit lagi. Ya, dari Bunda Komti karena beliau ini baru gabung. Iya, baru yang gabung. yang urgent dilakukan setiap hari yang mana Bunda? Kalau semuanya proses terapi seperti yang kayak tadi maksud Bunda Komti, itu kan waktunya tidak sebentar. Iya. Bunda Komti ini mungkin pengen waktu yang lebih praktis dan simpel untuk proses terapi syukur sadar nafasnya. Oke. Yang ini ya, yang saya lakukan di setiap bangun tidur sama setelah pada waktu mau tidur sama bangun tidur. Kemudian setiap selesai sholat gitu ya. Ini menjadi ketagihan Bunda, menjadi ketagihan. Yaitu yang pertama ambil nafas. Bunda Komti mana ya? Bunda Komti, ada enggak Bunda Komtinya? Nanti ambil nafasnya 5 set aja ya teman-teman semua ya. Bunda Komti ada 5 set ya. Tapi spidol tetap ada nih, ajian kita nih spidol. Pegangan kita spidol Bunda Vita. Spidol melepas soalnya, jadi aku punya aneka spidol. Soalnya keren banget sih. Oke, ya yang pertama adalah 478 itu untuk teman-teman rutinkan tarik nafas.
Terima kasih ya Allah, hidupku begitu berwarna, menyenangkan dan membahagiakan. Nafas begitu nikmat dan mewah. Tarik nafas, tahan 7, lalu lepaskan. Lepas nih, rilis gitu kan. Lalu tarik lagi. Terima kasih ya Allah atas kesehatan yang semakin hari semakin sehat. Tubuhku semakin hari semakin menyehat. Semakin bertambah usia semakin sehat. Bismillah ya Allah, Engkau berikan panjang usia. Boleh tambahkan di situ. Lalu lepaskan. Lepas 8, tarik lagi. Terima kasih ya Allah atas pekerjaanku. Nah teman-teman syukuri pekerjaannya yang mendatangkan banyak kebahagiaan, yang mendatangkan banyak kebaikan. Terima kasih bisnisku A, B, C, D mendatangkan banyak pelanggan. Saya bahagia ada di sana. Lepaskan. Di sana orangnya, datangkan di situ orang yang teman-teman cintai. Boleh, tidak apa-apa. Doakan orang itu seperti kata-kata tadi. Kemudian dia ngangguk iya gitu kan, kasih saya cinta senyum. Sudah kan 10 orang ya. Boleh sholawat al-fatih disertakan di sana. Tapi kalau sholawat al-fatih berarti teman-teman tidak mudah, karena saya coba nih sholawat al-fatih, kemudian saya afirmasi sehat, mulia, kaya dan berkah 500 juta per bulan. Kok ribet ya, nggak mudah gitu kan. Akhirnya kadang sholawat al-fatih, kadang juga dengan ada afirmasi seperti itu, bisa diseling. Atau teman-teman yakinnya al-fatih saya batin aja, itu silakan, karena nggak ada yang aturan bakunya harus kayak gini, nggak ada gitu ya. Jadi nanti modif ya teman-teman, ya silakan. Nah yang saya lakukan itu. Lalu apalagi nih, nah ini nih, saya ada rasa apa ya, saya males. Nah enggak apa-apa, kan zona nyaman saya, emak-emak udah ngerjakan semua gitu kan, karyawan udah packing, saya males. Oke, saya ada males ya, terima kasih ya kamu udah pada diriku, tapi kamu bukan aku, kamu masuk ya ke spidol ini gitu, tak ajak bicara. Setelah itu kamu yang ada di dalam diriku, tarikan nafas ini, hitungan ketiga kamu keluar ya. Udah dia keluar gitu. Jadi teman-teman jujur, ada apa di situ? Ada males, dongkol, marah, sebel, nafsu-nafsu yang lain, sampai menunda sholat. Bisa teman-teman, aku menunda sholat nih gitu kan. Taubat ya Allah. Oke, menunda sholat kan males tuh ya kan. Tarik, masukkan ke sini energi tundanya itu. Lalu tarik lagi, lepaskan. Udah selanjutnya pinginnya awal waktu gitu kan. Males baca Al-Quran sama. Masukkan sini, lepaskan, keluarkan. Gitu teman-teman, sip ya. Oke itu ya. Lalu yang terakhir yaitu saya biasanya dengan ada nafas jiwa. Nah nafas jiwa itu 1 menit itu udah selesai, enggak 1 menit ya, 2 menit ya, karena 40 detik ada waktu isi, lalu relaksasi sambil seperti ini tadi yang saya jelaskan. Setelah itu nafas kosong, LOP lagi di situ, kayak gini lagi. Udah ayat kursi tak sambil tarik nafas. Ayat kursi kan penutupnya nih untuk apa? Untuk melindungi keluarga dan aset yang sudah Allah titipkan. Ayat kursi membentengi gitu. Pakai baca berapa? Mau 3, mau 7 silakan. Gitu. 1 enggak apa-apa. Allah suka angka ganjil. 1 biasanya kurang, 3 lah gitu. Baca. Selesai, udah segar bugar berangkat kerja. Kantor saya di sini sama ke bawah. Udah, akhirnya afirmasinya apa teman-teman? Saya banyak waktu di rumah gitu kan. Banyak waktu kumpul dengan keluarga. Tapi aku punya banyak uang berdatangan. Udah kabul teman-teman. Saya enggak kerja keluar lagi, keluarnya kalau SHMR, kadang kalau keluar kota gitu. Itu teman-teman. Nah tinggal afirmasinya teman-teman apa ya secara batinnya. Kalau Bunda Pita kan nggak mungkin di rumah, kepala sekolah, ya kan.
Kalau saya salesman, sales gitu. Jadi saya harus banyak di rumah nih. Soalnya anak-anak banyak protes gitu. Ibu keluar terus, mami keluar terus gitu kan. Akhirnya ya udahlah, saya mau afirmasi nih, tapi tetap aku punya uang nih Dek gitu. Seperti itu sahabat ya. Oke, nanti teman-teman sesuaikan di kondisi teman-teman. Ciptakan surga ada di lingkungan rumah teman-teman. Baiti Janati. Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jelas semua? Oke. Sudah? Demikian ya Bunda Vita ya. Silakan. Udah paham ya Bunda Komti ya? Mana Bunda Komti? Alhamdulillah. Ya. Sudah ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai pertanyaan yang live, sudah terjawab semua Bunda. Ya. Dan mungkin kalau teman-teman semuanya ada penambahan-penambahan ingin bertanya, nanti Ya. kita bisa lanjutkan sesi diskusi kita di grup ya. Dan alhamdulillah sudah hampir jam 11 malam, Ya, teman-teman betul. masih semangat karena ilmu malam ini sangat indah sekali. Ya, ya. Bekalnya itu udah mantep berbobot. Mantap. Jadi insya Allah teman-teman semuanya mendapatkan penjelasan yang detail. Nanti Ya. bagaimana cara pengaplikasiannya sudah punya gambaran semuanya. Dan silahkan selamat praktek ya di Ya. pekan-pekan hari-hari selanjutnya supaya teman-teman ini nanti bisa mendapatkan keajaiban seperti apa yang selama ini di LOP-kan. Dan gini ya teman-teman. Kalau setiap saat ada materi-materi kajian baru, ilmu-ilmu yang baru, sebenarnya ya dasar intinya itu sama. Itu dasar intinya itu sama, yaitu ada di rasa syukur, perasaan, dan pikiran, gitu ya. Nah itu kemudian supaya meningkatkan rasa syukur, pikiran, kemudian perasaannya semuanya bisa bagus semuanya, teman-teman itu intinya harus menerima dulu semua persoalan yang ada di hadapan kita ya. Jangan diterima mentah-mentahnya, itu tidak, tapi diterimanya nanti untuk diolah, dimasak supaya bisa menjadi makanan jiwa yang enak. Nah saat itulah nanti keajaibannya bisa terwujud itu ya. Nah intinya itu aja. Tapi kalau misalnya Bunda Susan ilmunya baru-baru terus, ada LOP ini, LOP itu, ratusan judul. 500. Kenapa kita bulan ini tepat 3 tahun ya? Tepat 3 tahun kita mengadakan pembelajaran online. Ya, kalau offline-nya sih Bunda Susan sudah pengalaman hampir 20 tahun ya Bunda ya. Iya. Nah, ini online-nya insya Allah bulan ini gitu. Bulan ini nanti kita mau milad yang ketiga, sama dengan ultahnya MR. Kalau MR sudah 10 tahun, kita baru bayi ya, masih toddler. Baru 3 tahun. Tapi insya Allah dalam 3 tahun itu ya teman-teman ya RFF LOP yang istiqomah itu ya, yang 3 tahun ngikutin kami itu ada gitu ya, dan terus aja keajaibannya mengalir tanpa henti dan nggak putus-putus. Makanya mereka enggan keluar gitu. Karena udah sesayang itu sama keajaibannya gitu, dan ilmunya itu praktis banget. Wah, tinggal dipilih aja ya teman-teman. Nanti ibaratnya ya kalau mau makan besar gitu kan, mau makan besar dapat hidangan yang banyak, pilih-pilih aja mana yang teman-teman sanggup untuk praktekkan gitu ya. Tapi bukan berarti pilih sebagian kecil, tapi pilihnya itu yang komplit, dalam artian ada nasinya, lauk pauknya, ada minumannya gitu ya. Paket lengkapnya itu ada di RFF LOP gitu. Nasinya adalah jurus-jurus MR-nya. Nah seperti itu ibaratnya kayak gitu. Makanan pokoknya adalah jurus MR. Nah lauk-lauknya itulah gitu yang ada di RFF LOP dengan terapi syukur sadar nafas ini kayak gitu ya. Praktisnya seperti itu. Jangan nanti wah ilmunya terlalu banyak, saya keluar dulu Bun karena overload. Ada yang kayak gitu. Ya kalau overload ya itu tadi, jangan mau semua dipraktekin, ada 3A, ada maunya sih iya sih ya gitu ya, maunya bisa semua gitu kan. Tapi kan kita manusia punya batas keterbatasannya, beda levelnya dengan Rasulullah, beda dengan para imam ya, beda juga mungkin dengan Pak Nas gitu ya. Nah lakukan step by stepnya. Kalau pengen kayak Bunda Susan langsung tirakat jeblok, Bunda Susan sehari tidurnya paling 3 jam, kadang 2 jam. Kalau pas bulan puasa itu 2 jam aja ya, betul Bunda ya. Nah itu teman-teman sanggup nggak gitu? Kalau belum sanggup, mulai langkahnya
ya dari yang kita bisa dulu. Jangan kita masih bayi iyik-iyik gitu ya ibaratnya masih setahun gitu belajar MR-nya pengen langsung melesat semenjadi kayak Pak Nas triliuner. Kayak gitu juga belum bisa ya. Jadi bertahap dulu, step by stepnya ya. Kalau belum paham tanya, belum paham lagi tanya gitu kan. Intinya seperti itu, sambil praktek sambil tanya kayak gitu. Saya mau pakai ilmu yang ini dulu Bunda, silahkan. Mau yang tarik 10 keuntungan dulu Bunda, silahkan gitu ya. Jangan semua tarik 10 keuntungan itu saat tahajud, 3A saat tahajud. Dan nanti waktu subuhnya jadi kepanjangan. Kadang-kadang seperti itu. Kalau udah mahir kayak Bunda Susan, paling zikir 3A seperempat jam apa 20 menit Ya, Bunda? seperempat jam. Nah itu Bunda Susan hanya 20 menit gitu ya. Saya juga sedang berlatih gitu supaya bisa 20 menit. Saya belum bisa 20 menit sedikit 3A. Kadang-kadang hampir 1 jam gitu ya. Nah ini latihannya terus nanti lama-lama kita menjadi seorang expert yang mahir gitu ya. Nah nanti ketika udah mahir kayak Bunda Susan tarik mau 10.000 resi, mau 20.000 resi, mudah teman-teman ya. Tinggal lama ting ting gitu ya kayak Pak Nas gitu ya. Saya mau properti gitu ya. Sholat tobatnya Pak Nas 60 kali sehari. Kita sanggup apa enggak gitu. Tahap gitu ya, jangan terburu-buru ya teman-teman ya. Kita pengen punya hajat besar tapi tetap bertahap dulu. Buka perisai itu bertahap ya, seperti itu. Oke, kita lanjut besok malam di ruangan privat RFF LOP. Saya akan membahas hubungan bagaimana kata-kata kita bisa mengalirkan rezeki ya, bukan sekedar afirmasi saja gitu. Berafirmasi dengan pakai rasa supaya nanti saat kita ngedipin ting, saya mau mobil Fortuner warna putih tanpa ngutang, tanpa beli di showroom, parkir di depan rumah saya. Nah, seperti kata Pak Nas itu ya, bisa ya. Bismillah kita bareng-bareng ajaib bersama-sama. Oke, demikian apa yang dapat kami persembahkan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya saya sendiri mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Begitu juga dengan Bunda Susan ya. Monggo Bunda Susan, barangkali ada doa penutup kafaratul majelisnya sekaligus untuk closingnya. Monggo Bunda. Oke, ya untuk closingnya teman-teman semua amalan yang kami terangkan ke teman-teman semua itu sudah saya kerjakan gitu. Jadi teman-teman bukan menerima amalan yang kosong, itu bukan. Misalnya kayak 3A, itu ya saya kerjakan gitu. Kemudian zikir malaikat ya dikerjakan, memang manfaatnya tuh tarik rezeki gitu ya. Nah kemudian teman-teman saya enjoy teman-teman di dalam melaksanakannya, karena seperti ini teman-teman itu makan gitu ya, kan piringnya tuh sama ya Bunda Pita ya, tapi ada yang 2 centong, ada yang 1 centong, ada yang 1,5 gitu kan, ada yang 3 sendok tok gitu makannya, tergantung lambungnya masing-masing gitu kan. Nah maka teman-teman semua itu ada yang kayak gini, Bun amalannya apalagi Bun, amalannya apalagi Bun, kayak gitu kan, nantang kan gitu. Ya tak kasih lagi karena masih lapar ya kan. Tapi kalau misalnya Bun aku kok kebanyakan Bun, aku udah banyak, oke dipilih aja ya menunya yang paling enak yang mana, itu yang dipakai gitu kan, nggak ada yang memaksa di situ ya kan. Tinggal teman-teman pilih nih yang mana gitu, karena kalau teman-teman tidak dikasih amalan, itu pikiran teman-teman fokusnya kepada persoalan, bahaya memanggil persoalan yang lain lagi datang ke teman-teman. Tetapi kalau fokusnya dialihkan, diswitch fokus kepada amalan, lalu rasanya juga dirasakan bahagianya, seperti ketemu dengan sesosok yang luar biasa, yaitu siapa? Allah pencipta kita, kan kita bahagia tuh. Narik kebahagiaan yang lain datang esok harinya, itulah keajaiban. Seperti itu teman-teman. Yang penting teman-teman istiqomah ya, oke ya, terutama masuk zoomnya teman-teman ya, ikuti materinya, jangan pilih-pilih, wah ini bagus ya aku ikut, itu enggak bagus ya aku enggak ikut. Ya nanti kalau pilih-pilih seperti itu ternyata yang diterangkan materinya bagus, di situ tuduhannya awalnya prasangkanya enggak bagus, akhirnya kelewat. Maka bagus enggak bagus udah pantengin gitu kan, pasti ada baiknya. Sip ya, seperti itu ya. Teman-teman semua besok untuk gabung ada di privat RFF LOP. Apalagi di sana keren, pakai Al-Qur'an, jangan tinggalkan Al-Qur'an gitu kan. Ya minimalnya kita al-waqiah berjamaah dengan berapa nih, 100 orang mewakili tiap hari, mungkin kita enggak tadarus mungkin ya kan. Di situ terwakili akhirnya dalam membaca 100 kali itu nilainya banyak ya. Bismillah untuk bekal kita nanti untuk menghadap kepada Allah, membawa
Amalan itu catatannya bismillah memberatkan timbangan kebaikan kita. Karena kita lakukan dengan rutin, dengan istiqomah, maka menjadi fadilahnya melebihi dari karomah. Pada waktu teman-teman istiqomah, kok ajaibannya itu benar-benar berdatangan. Semua 3 lini dapat, sehat dapat, keluarga bahagia dapat, uang dapat. Mau apalagi teman-teman, surga teman-teman. Ya, bismillah seperti itu. Teman-teman berhati-hati dari dosa, maka dapat surga sebelum masuk surga. Yang menghujam jiwa.